kopiah. Ojo lali mampir nang Kediri. Ayo sing rukun dulur Sidikia Jaya Lestari. Amin. Oke, untuk selanjutnya acara yaitu inti pokok yaitu dalam materi belajar bersama Pak insya Allah akan dimukadimai kali Bapak Selamat waktu langgar Kulo Sumangga Adi. Memiliki kawula dipun parsrai tugas sebagai mukadimah nggih. Wonten pun siang mukadimah niku ucap panjang-panjang, mangke terutama di saat praktekipun. Dalam yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini sudah mengikuti pelatihan ataupun diklat Nizamul Kamilah nggih. Jadi di diklat Nizamul Kamilah insyaallah dapat buku ini termasuk buku panduan terkait perawatan jenazah mulai dari almarhumah yang sebelumnya sakit nih. Di sini nanti akan kami bacakan mungkin 2 poin mawon. Jadi sebelum kita lanjutkan mungkin kita tata dulu niat nih. Keranten innamal a'malu binniyah. Jadi segala amal itu tergantung niatnya. Kita niatkan sesuai dengan judul tadi, belajar bersama atau sinau bareng. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar, lebih pandai atau lain sebagainya. Terkait kita sama-sama belajar terkait dengan Nizamul Kamilah. Jadi kita wasilah Fatihah dulu pada Nabi Muhammad, kepada Sang Mursyid, kemudian pada Bapak Khalifah atau Talqin dan pengurus-pengurus Nizamul Kamilah baik pusat maupun daerah yang telah ijazah terhadap pendidikan Nizamul Kamilah hingga kita terima saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua YPS Cabang Surabaya ataupun dari Bapak Ketua Nizamul Kamilah Cabang Surabaya terkait dengan Nizamul Kamilah ataupun perawatan jenazah yang nanti akan kita belajar bersama dipraktekkan. Jadi sebagai awal, pertama kita harus meyakini bahwa hidup kita di dunia ini nantinya akan berakhir dengan sebuah kematian. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap nyawa atau setiap yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak kita sangka. Kalau istilah dari senior kita di Nizamul Kamilah waktu itu adalah Bapak Ahmad Syaikul, istilahnya itu TTM gitu namanya, tiba-tiba mati. Karena di Quran sudah dijelaskan, idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ketika datang ajal tidak bisa diundurkan ataupun dimajukan walaupun sesaat. Jadi berdasar ini kita sama-sama menyadari, meyakini saat ini kita belajar bersama dengan harapan tadi mengharap ridho ilahi. Kemudian kita berharap juga tentunya warga Sidikiyah nanti di saat wafat kita bisa memakai pakaian kebanggaan kita, kebesaran kita yang dipersembahkan oleh beliau Bapak Kiai kepada murid-muridnya yang taat, yaitu Alhamdulillah. Untuk mencapai itu, mulai awal kita mumpung masih ada kesempatan di hidup ya. Jadi sebelum kita ditolong untuk nanti dimandikan, dikafani, kemudian dimasukkan ke liang lahat, mulai saat ini kita niatkan, kita mempersiapkan diri sesuai yang tadi, kita wani sebagai pelayan, Nizamul pelayan, penggiat. Sebelum kita dilayani, alangkah baiknya niat kita Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap daya kekuatan Allah dan ridho Allah ridho Sang Guru, kita
beritikad untuk melayani saudara-saudara kita warga Tarekat Positiyah yang mungkin dipanggil Allah atau meninggal dunia. Jadi sekilas kami sampaikan, nanti materi sambil langsung praktek karena mengingat waktu sudah siang ya. Jadi ada 2 poin yang ini berdasarkan buku panduan ya. Jadi langsung mawon. Yang pertama, petunjuk menghadapi orang yang sedang sakit keras atau menjelang wafat. Yang pertama, orang yang sedang sakit keras atau menjelang wafat, usahakan posisi tidurnya menghadap kiblat, yaitu kepalanya di timur, kakinya di barat. Seperti mungkin dicontohkan itu. Jadi ini kalau memungkinkan tempatnya, jadi nggak harus lagi mengkondisikan tempatnya. Kalau memang sakit, jadi yang nomor 1, apabila sakit itu posisinya, misalkan tempat kediamannya itu memungkinkan kondisinya, menghadapnya ke kiblat, jadi kepala di timur, kakinya di barat. Yang nomor 2, usahakan suasana di rumah itu tenang, tidak ada suara gaduh, dan jangan ada yang duduk atau berdiri di depan pintu. Yang nomor 3, memberikan bantuan rohani. A. Pada telinga kanan dibacakan talqin la ilaha illallah, atau mungkin kalau kepanjangan ya Allah, 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 dengan suara yang lembut dan pelan. B. Dibacakan beberapa surat pilihan. Yang pertama mungkin surat Yasin, yang kedua surat Al-Baqarah, atau surat Ar-Ra'd, atau surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, pada bibirnya ditetesi air untuk membasahi tenggorokannya sambil dibacakan la ilaha illallah. Nomor 4, bila orang tersebut telah wafat, semua yang ada di tempat itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi 1 poin sampun kita bacakan. Kemudian yang kedua, petunjuk menghadapi orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama, mata jenazah dipejamkan. Mungkin yang masih terbuka nih. Yang pertama, mata jenazah dipejamkan. Yang kedua, mulut jenazah dikatupkan. Ini termasuk di biasanya dikatupkan. Kemudian yang ketiga, tangan jenazah disedekatkan mungkin atas saat sholat. Yang keempat, kaki jenazah diluruskan. Yang kelima, kemudian membaca doa untuk orang laki-laki, Allahumma ghfirli, namanya siapa, warfaq darajatahu, wafsah qabrahu, wa nawwir qabrahu. Kalau putri qabraha. Kemudian setelah membaca doa tersebut, tubuh jenazah ditutup dengan kain atau jarik, biasa jarik nih. Rasanya itu. Yang nomor 7, bila yang meninggal itu punya hutang, maka ahli warisnya segera untuk membayar. Jadi sekilas mungkin muqaddimah, dan nanti bisa langsung dipraktekkan karena ini sifatnya belajar bersama, sinau bareng, sharing. Nanti sakit ditanyakan setiap ada yang kurang jelas nih Bapak Ibu, karena ini sifatnya belajar bareng nih. Saya tanya jawab, mungkin sakit dibantu oleh Bapak Sudiman dan Bapak Taufik atau mungkin Bapak Alfian. Ini perlu dibicarakan lagi yang perlu saya sampaikan. Di sini bukan diklat, jadi ada kata berbeda diklat, dan juga tidak ada kata semi diklat. Ini pernah saya
usulkan atau saya tanyakan kepada tim Indomil Kamilah yang ada di pusat, istilah semi buka pun itu tidak ada. Kalau memang belajar bersama ini memang diperbolehkan, dan alhamdulillah di kisaran tahun 2019 secara lisan, karena di saat itu masih hanya nama penggiat Indomil Kamilah Surabaya, dan kebetulan saat itu saya sebagai koordinator dan sudah diizini dan dimintai untuk tugas memberikan belajar bersama. Dan perlu dipahami juga, adanya dulu nikah di istilahnya nikah NIKA Indomil Kamilah, dan seiring berjalan waktu ini istilahnya diganti NKS. Kalau yang di wilayah Surabaya ini NKSS, yaitu Indomil Kamilah Sidikiyah Surabaya. Jadi ada perubahan nama yang langsung dari tim Indomil Kamilah yang ada di pusat. Untuk keterkaitan Indomil Kamilah ini sebenarnya di poin pokoknya tidak hanya merawat jenazah. Ya, jadi secara umum memang kita pahami harus memberikan pelayanan untuk memberikan memandikan, mengkafani dan menjalankan, bahkan sampai ke jangka tersebut makan. Akan tetapi, mohon maaf Pak Selamat, saya juga akan menambahi ini karena dari di saat saudara kita yang masih sakit, ini program memang dari pusat juga dari dawuh beliau. Bahkan di acara ini pun alhamdulillah ini juga sudah mendapat restu dari Ketua Indomil Kamilah yang ada di pusat dan sekaligus Bapak Wali Kaltim, Bapak Abid. Bahkan saya pun juga mendapatkan restu dari tim ahli Indomil Kamilah yang ada di pusat, yaitu Bapak kami. Kami memang konfirmasi koordinasi, minta izin, alhamdulillah juga lewat WA dan juga diperbolehkan dan diizinkan. Yang saya lanjut, jadi tidak harus merawat jenazah setelah meninggal begini-begini, enggak. Pada intinya jadi ada saudara yang sakit. Ini dulu sudah pernah dilakukan ya. Jadi di saat ada saudara yang sakit, mungkin di rumah sakit, ini perlu disilaturahmi. Bagaimana keadaannya dan lain-lain. Bahkan kalau memang keberadaannya di rumah sakit dan membutuhkan dana, mudah-mudahan dari seluruh warga Thariqah Sidikiyah yang ada di Surabaya sedikit banyak bisa membantu. Ini memang program, dan juga waktu itu ada Sabnas, jadi ada Munas di tahun 2019 langsung dari beliau. Jadi ada Munasnya, kebetulan saya juga mewakili dari Komisi C keterkaitan Indomil Kamilah yang berada di Yusuf. Ini langsung memang dari beliau. Jadi program-program Indomil Kamilah itu memang ada. Bahkan wacana-wacana untuk ke depan berusaha paling tidak ada satu ambulan. Nah ini sebenarnya sudah dibahas dan sudah dirembuk dari tahun ke tahun. Seingat saya dari tahun 2017 karena saya mengikuti. Bahkan nanti kalau memang sudah berjalan dengan baik, kita juga berusaha kalau sewilayah Surabaya adanya klinik sehat. Ini program juga sebenarnya memang masih gimana ya, masih belum
tersebar luaskan. Jadi program-program itu ada. Jadi makanya saya tekankan tidak harus merawat jenazah. Terus yang selanjutnya ini juga perlu hati-hati nih, karena tadi disebutkan oleh Bapak Selamet karena adanya saudara yang sakit. Ini pernah juga saya alami. Maksud dan niat kita baik, memberikan doa, lebih-lebih kita memberikan yang namanya ma'un nusro. Apa itu ma'un nusro? Yaitu istilahnya air. Mungkin yang lebih baik itu kalau seingat saya itu air zam-zam. Dan alhamdulillah saya secara pribadi memang siap ya untuk air zam-zam. Ini untuk memberikan ini sangat perlu hati-hati ya. Niat kita baik, tapi di saat memberikan tentunya kita harus berkoordinasi dengan sanak saudaranya. Karena apa? Karena nanti juga timbul fitnah. Memang di saat kita sadar dan kita sakit bisa di-share di WA, mohon minta doanya agar lekas sembuh. Akan tetapi kalau ini pernah saya alami, malam saya ditelepon dan saya alhamdulillah saya olesi dengan air atau ma'un nusro. Alhamdulillah paginya meninggal. Nah, ini yang menjadi problemnya apa? Problemnya semisal kalau keluarganya ini tidak terima. Nah inilah. Nah ini makanya sebelum memberikan istilahnya ma'un nusro itu harus ada musyawarah dengan keluarga. Bagaimana ini? Padahal maksud kita baik ya. Maksud kita mendoakan biar lekas sembuh dan lain-lain. Ini salah satunya perlu yang sangat hati-hati. Bahkan pernah juga karena waktu itu kebetulan ada jamaah yang ada dari Malang dan kebetulan juga ada pengurusan Indomil Kamila, saya langsung disuruh belajar wudhu dan mau belajar membaca Yasin. Ini sama keluarganya ditolak mentah-mentah karena ketakutan si ibunya mau kalau meninggal. Lah ini yang perlu diantisipasi. Nih, dan selanjutnya setelah itu karena adanya belajar bersama, karena apa nih, untuk mengantisipasi perjalanan keterkaitan Indomil Kamila, mungkin harapannya nih, Bapak Ibu ini harus selalu atau saling koordinasi kalaupun saudaranya memang sakit dan telah meninggal. Jadi istilahnya jangan mengotak-ngotak. Oh yang meninggal ancap saya diancap aku nggak mau hadir. Nah ini monggo kita selaraskan bersama. Nah ini saudara kita. Jadi kalau selama ini memang yang terbanyak ini stiker. Kalau ada berita stikernya banyak dan alhamdulillah yang hadir di rumah duka ini mungkin masih sangat minim. Nah ini perlu monggo kita mulai sekarang ini harus bersemangat. Oh ini saudara kita juga dan perlu dibantu. Tidak menutup kemungkinan kita yang ada, yang pengurusan yang ada di cabang, Pak insya Allah selalu men-backup. Jadi akan tetapi monggo yang terdekat ini datang lebih dahulu. Ini monggo diupayakan Karena apa? Memang seringkali terjadi yang pada akhirnya banyak terkendala. Sebenarnya kalau dibilang kalau mau perawatan jenazah dan doanya ini sangat mudah kok kalau dijalankan. Apalagi sekali dua kali sangat mudah. Yang tidak mudah ini terkendalanya sedikit, tapi akhirnya timbul banyak
gesekan-gesekan atau suara burung yang kurang baik. Kok suwimen yo teme gak teko-teko. Iki wis masyarakat wis padha ngumpul. Nah, ini yang terjadi, yang sering kali terjadi. Bahkan saya pernah juga ini dari kain yang dari Sinoman kampung ini sudah digelar. Bahkan pernah juga Alkamilah ini sudah digelar. Karena apa? Menunggu merasa tim ini kelamaan. Nah, ini yang monggo nanti dari seluruh yang hadir dan mungkin nanti yang tidak hadir saling ketok gelar ini perlu dipahami bersama. Karena apa? Tadi juga sudah pernah disinggung dan bahkan tertulis di syair Nidom Alkamilah pada poin pertama insaf dan sajadah. Ini perlu digarisbawahi dan juga di poin yang nomor 15 Nidom Alkamilah secara kelembagaan, secara keorganisasian yang dibentuk dan didirikan oleh sang mursyid kita, salah satunya mendidik untuk kita takwa. Nah, ini akhirnya secara garis besar sekarang ini sangat panjang sekali, sangat panjang sekali. Bahkan dari tim ahli ini sebenarnya memang untuk kelanjutan pembelajaran ini masih sangat banyak, masih sangat panjang. Sebenarnya begitu, cuma memang saat ini memang belum bisa. Jadi ajan satu wajan ini lanjut. Lanjutkan tetap ya. Ini tadi sebagai istilahnya sedikit pemahaman yang nantinya kita berlanjut ke istilahnya belajar bersama terkait memandikan. Akan tetapi di kepengurusan cabang kita secara keseluruhan sudah menyiapkan beberapa form. Kalau panjenengan sedaya mau ada berkenan memiliki perangkat Alkamilah dari putra maupun putri dari pengurus cabang sudah menyiapkan form untuk pembelian. Pembelian bisa secara pribadi, bisa lewat di kepengurusan Ancap setempat. Beri informasi, ini bukan semata dari saya, tapi memang ini dari suatu program dari YBS Pusat, bahkan dari dawuh beliau. Itu yang mungkin ini gimana mau dilanjut dengan belajar bersama praktek atau telepon monggo apa berhenti dulu.